Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pertemuan kedua Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Kita masih membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau pertemuan pertama kemarin kalian sudah mencari contoh surat lamaran pekerjaan dari berbagai sumber. Nah, pertemuan kedua kita masih membahas mengenai struktur surat lamaran pekerjaan dan kebahasaan yang digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Karena itu harus diperhatikan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertama, mengenai struktur surat lamaran pekerjaan atau unsur-unsur yang harus digunakan atau harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak boleh disingkat. Di akhir baris tidak boleh dibubuhi tanda titik. Contoh penulisan tanggal surat 28 Juli 2020. Itu yang benar, bukan 28/7/2020. Itu salah. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan dalam struktur penulisan surat lamaran pekerjaan adalah lampiran. Nah, kata lampiran bermakna tambahan. Tambahan itu dapat berupa surat kertas, kemudian fotokopi ijazah, atau salinan surat-surat resmi lainnya. Nah, kata lampiran harus dicantumkan jika surat lamaran pekerjaan tersebut ada lampirannya. Kemudian aturan penulisan lampiran. Pertama, huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Kedua, boleh disingkat dengan LAMP titik atau lam. Kemudian di akhir baris tidak boleh dibubuhi tanda titik. Penulisan lampiran diikuti tanda titik 2. Misal, lampiran 8 lembar harus ditulis 8 lembar. Yang ketiga, struktur surat lamaran pekerjaan adalah perihal surat. Perihal surat sama dengan pokok surat. Makna kata perihal yaitu soal, urusan, atau tentang sesuatu. Penulisan adalah sebagai berikut. Pertama, huruf awal pada penulisan perihal ditulis dengan huruf kapital. Kedua, perihal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Yang ketiga, panjang perihal jangan sampai melebihi 1 baris. 4. Kata perihal diikuti tanda titik 2. Kelima, di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik dan barisnya tidak bergaris bawah. Contoh perihal permohonan menjadi karyawan. Struktur surat lamaran pekerjaan yang keempat adalah alamat surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat adalah kata yang terhormat disingkat dengan Y kapital, T kecil, H kecil, titik. Kemudian, huruf awal pada kata yang terhormat ditulis dengan huruf kapital. Kata kepada tidak usah dicantumkan. Kemudian, kata sapaan ibu atau bapak dapat digunakan jika diikuti nama orang
dan huruf awal sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak terjadi kerancuan. Kata jalan dalam alamat surat tidak boleh disingkat. Misal disingkat dengan JLN titik, itu tidak boleh. Kemudian, di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhi oleh tanda apapun. Misalnya tanda titik atau tanda koma, itu tidak boleh. Struktur surat lamaran pekerjaan yang kelima adalah salam pembuka. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan salam pembuka adalah: pertama, bentuk yang lazim sering digunakan adalah dengan hormat. Jadi, salam pembuka yang lazim digunakan adalah dengan hormat. Huruf awal pada kata dengan hormat menggunakan huruf kapital. Kemudian, penulisan dengan hormat diikuti oleh tanda koma. Salam pembuka ditulis di bagian kiri. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Struktur surat lamaran pekerjaan yang keenam atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang keenam adalah isi surat. Isi surat merupakan bagian yang sangat penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ini merupakan wadah segala sesuatu yang ingin kita sampaikan. Panjang pendek isi surat bergantung pada banyak dan sedikitnya persoalan yang ingin kita kemukakan. Nah, secara umum, isi surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari: pertama, pembuka. Bagian pembuka dikemukakan permasalahan yang merupakan pengantar atau pendahuluan terhadap permasalahan pokok. Panjangnya kira-kira 1 paragraf. Bagian pembuka dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat pembaca surat lamaran tersebut. Kemudian yang kedua, inti. Bagian inti merupakan bagian lanjutan dari pembuka. Sama halnya dengan bagian pembuka, bagian inti harus disusun dengan cermat agar isinya mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi harapan, ucapan terima kasih. Nah, kalimat yang kita gunakan harus sederhana. Biasanya, bagian penutup terdiri atas 1 atau 2 kalimat saja. Yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah pemberian surat. Pemberian surat lamaran pekerjaan terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan sebagainya. Nah, penulisan nama, N nama, itu huruf kecil. Jangan menggunakan huruf kapital. Kemudian penulisan tempat tanggal lahir, T tempat, kecil. Kemudian penulisan pendidikan, P pendidikan, kecil. Kemudian alamat A, alamat menggunakan huruf kecil. Contoh, nama Abdullah Harahap. A Abdullah, H Harahap menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir, tempat T-nya kecil pakai koma, tanggal lahir T tanggal kecil, L lahir kecil. Kemudian pendidikan, P pendidikan huruf kecil. Alamat, A alamat menggunakan huruf kecil. Misalnya alamat Jalan Raya Kota Bani. Jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN.
tetapi ditulis Jalan, Jalan. Raya, Raya. Kota Bani, Kota. B, Bani, menggunakan huruf kapital. Begitulah seterusnya. Baiklah, setelah kalian menyimak video tadi, tugas kalian yang kedua adalah: pertama, catatlah materi tersebut di buku catatan khusus bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, analisislah kesalahan struktur atau unsur-unsur dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang kalian kumpulkan di tugas pertama yang ada di buku latihan kalian. Kemudian dipoto, dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Batas pengumpulan hari ini tanggal 28 Juli 2020 pukul 15 WIB. Ibu tunggu. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.